Nah, kemudian saya coba ini pikir untuk merancang sebuah robot yang bisa menyiram sesuai dengan takarannya. Nah, kan Bapak ingat nggak Pak yang pas ini ekoenzim pupuk gitu? Oh iya, iya. Kelima. Kegiatan kelima, iya. Nah, saya coba gabungin itu. Jadi kamu dan tim membuat sebuah robot yang menyiram tanaman menggunakan ekoenzim. Gabungan dari air sama ekoenzim. Oh, yang sudah tersetting, maksudnya kadarnya, kapasitasnya. Ya, Waktu. Gimana nih? Iya. Soalnya kan juga banyak kegiatan juga selain ngurusin proyek ini 4 lomba. Oh iya benar. Gitu. Terus yang tantangan berat pasti ini mencari barangnya. Mencari barangnya ya. Ya. Part-part dari robot itu ya. Kemudian yang ketiga tuh mainboardnya aja sih. Sensor kelembapan kelembapan air tanah maksudnya. Habis itu full otomatis. Jadi itu tinggal diamin aja gitu dengan menggunakan ya yang tadi mungkin pakai Telegram kan atau nggak Firebase itu. Jadi cuma biarin aja, nanti tinggal tunggu, ambil aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ruang BK Bicara Kebaikan bareng sama saya Valdo. Dan di sebelah kiri saya ini sudah ada tim robotik ICMS. Tepuk tangan dong. Ini podcast dengan Ini podcast dengan jumlah audiens terbanyak. Nah, kalau kalian boleh present kalian ini nama timnya apa? Magners Robotics. Gak kompak ya. Kirain mau yang jawab satu orang doang ini. Siapa yang mau jawab? Ketua. Ini Pak, tim Magners Robotics Pak. Magners Robotics. Ini for the first time kalian itu ikut lomba robotik tingkat internasional, betul ya? Ya betul. Keren, tepuk tangan sekali lagi dong. Sekalinya ikut lomba robotik langsung internasional. Luar biasa. Boleh ceritakan dulu mungkin bagaimana awal kalian bisa ikut robotik internasional, event lomba internasional? Sebenarnya sih ya, saya dulu udah pernah ini Pak, ikut lomba robotik yang sama saat SMP. Nah, kebetulan juga pas yang waktu itu udah ada lomba lagi, jadi saya mencoba lagi buat ikut, tapi dalam kategori yang berbeda. Kalau dulu saya itu cuma ikut mass offing yang berarti buat nih robot yang ngikuti garis hitam. Oh itu, saya baru tahu tuh lomba balap robot garis hitam gitu tuh. Apa itu tujuannya buat apa sih kayak gitu? Sebenarnya sih ya buat ini Pang cepet-cepetan sampai ke finish. ya paling cepat-cepat sama yang paling ini perfect ikutin garis hitamnya. Oh, sekarang ini kategori lombanya apa? Kreatif. Kreatif Sekarang. MRT. Ya. Kreatif MRT. Yes. Jadi ini kalian bikin robotnya di MRT apa gimana? Jadi Pakai MRT. MRT itu singkatan robot dari time. mainboard. Kita MRT itu singkatan dari mainboard. Singkatan dari ininya brandnya. Ya, singkatan merah. dari ini brand My Robot Time semacam sebuah produk. Oh, jadi disponsori sama My Robot Time. Iya. Yes. Mario Robot Time itu kayak jualin kit-kit robotik simple buat kayak anak-anak kecil gitu. Iya. Agar mereka bisa ngajarin semua modul-modul dari semua ada panduannya pasti di situ. Jadi semua kit itu sudah disediain semua kayak seperti wire dan modul-modul lain sama motherboard sebagai otak dari inti untuk menghubung semua robot-robot akan bisa nyala. Nah, itu kalian kan ini kan tim kan baru dibentuk ya. Kita memang ada coding, ada AI gitu kan. Tapi kan untuk robotik sendiri kan ini kan belum ada ekskul sebelumnya gitu kan. Sampai akhirnya kalian ada ide menemukan kita bikin apa Roni ya? Roni itu robot petani. Ya. Iya. Kita bisa minta demonya nggak sih? Apa alatnya di mana sih kalian simpen? Alatnya ini Di ruang Capsec. Oh, di ruang capsec ya. Bisa diambil nggak sih itu? Boleh nggak sih?
Oh, tapi Udah dipretelin. udah dipretelin. Tadi biar tunjukin si ini maksudnya ya. Udah nggak apa-apa lah. Masih bentuk part sih. Masih Cuman bentuk kalau masang agak lama. Oh nggak usah kalau gitu. Nah itu akhirnya terpikir ada kita bikin ini deh robot petani tuh. Awal ceritanya gimana? Ada yang mau nyeritain? Ini awal ceritanya saya menemukan konsep itu dari media sosial, saya scrolling. Nah, kebetulan juga lomba robotik tersebut yang pas tuh temanya tuh SDGs, 17 Sustainable Development Goals. Nah, di situ kan salah satu kan ada yang zero hunger. Berarti zero hunger tuh otomatis ke arah pertanian. Nah, kan di sana kan udah dibikin juga tuh robot yang penyiram otomatis, namun tidak menghitung kadar airnya, cuman seingat hanya siram-siram aja gitu. Prok weh gitu pokoknya. Ya. Gitu. Nah, kemudian saya coba ini pikir untuk merancang sebuah robot yang bisa menyiram sesuai dengan takarannya. Nah, kan Bapak ingat nggak Pak yang pas ini ekoenzim pupuk gitu? Oh iya iya. Kelima. Kelima, kegiatan kelima, ya. Nah, saya coba gabungin itu. Jadi kamu dan tim membuat sebuah robot yang menyiram tanaman menggunakan ekoenzim. Gabungan dari air sama ekoenzim. Oh, yang sudah tersetting, maksudnya kadarnya, kapasitasnya. Ya, misalnya berapa, ininya turun, keluarnya, terus pupuknya keluarnya berapa gitu. Ini masing-masing ini tugasnya apa sih? Coba deh dari mana dulu nih kita. Saya belum kenal nih, jadi dari mana dulu nih? Dari ketua Dari ketua dulu coba. Saya sebagai ini project manager yang merancang sebuah ini struktur. Struktur. Jadi Ya, kamu tuh struktur apa? Maksudnya desain layout bentuknya kah gitu itu kamu? Ya, desain ini robotnya. Oh, desain robotnya kamu gitu. Abang ketua namanya siapa? Abang ketua namanya siapa? Kiri. Oh iya. Sama kiri. Terus siapa lagi nih? Apa lagi tugas-tugasnya siapa lagi nih? King. Coba. Waduh. Kamu. Saya tugas saya ngurus di bagian softwarenya kayak coding juga sama megang buat wiringnya juga. Wiring tuh apa wiring? Gimana ya jelasinnya? Intinya kayak kabelnya tuh disambungin kabel gimana? Iya, buat menyesuaikan kabelnya dengan motherboardnya gitu. Oh, jadi yang yang tukang nyolok-nyolokin kabel lah ya. Ya bantuin yang bagian mekanika juga kan. Takutnya kalau misalnya coding kasih ke mereka nyesuaiin takutnya agak ribet Bingung, juga. jadi satu arah dari kamu aja. Iya, ada bantuan juga. Siapa namanya? Akil. Kamu? Saya Dirgam, saya yang mengurus mekanikanya untuk robotnya. Jadi itu buat desainnya dari dia, saya bantu merakit desainnya gitu. Jadi contohnya kan kayak ini frame-nya kayak gimana, taruh boardnya di mana, taruh airnya di mana, pupuknya, kayak selangnya buat airnya juga kan kayak gitu. Saya bantu merakit itunya. Terus siapa lagi? Awas? King. Perkenalkan nama saya Kawas, saya sebagai selaku mekanikal. Saya sama kayak Dirgam, kayak contohnya membuat kayak merakit, Perakitan. Yang rumah kaca. bikin rumah kaca untuk seperti Sebagai cover. cover untuk Ladang pertaniannya. iya. Cover robot. Oh, cover robotnya. Iya. Oke, kalau kamu? Kalau saya Bilal, saya sama seperti Akil. Saya itu fokusnya di taman itu software engineer. Tapi saya bisa berganti-gantian karena saya juga butuh yang namanya testing modul yang menemukan semua wire sama modul-modul itu. Nah, saya bakal nyobain untuk mengaktifkan dan menjalankan sebuah perintah dari semua modul-modul itu. Jika gagal, saya akan merangkum balik atau saya juga bisa menggantikan Akil untuk sebagai backup saya. Jadi programnya adalah 2 orang yang fokus ke programmingnya ya. Iya, betul. Yang rakitnya 2 orang, yang project manager 1 orang. Ya. Berapa lama sih kalian latihannya nih? Ini ada latihannya nggak sih? Sebenarnya nggak ada sih. Nggak ada latihan. Kita Ada latihan. waktu itu kan Milza memang dia scroll tuh, terus kebetulan nemu lomba kan Kron itu yang pernah dia ikutin, terus ya pengen ikut lagi lah, tapi kategori beda kan yang kata kamu kreatif tuh, tapi pakai tim tim lah. Dia ngajakin kita. Iya. Kalian ini sekelas kan? Iya. Kecuali Kecuali saya. Kamu kelas berapa sih? Kelas 10.
Oh, kalau semua regenerasi bagus. Regenerasi. Jadi ntar kalau kalian udah kelas 12 ada regenerasi selanjutnya. Nice. Lanjut. Nah jadi itu kalau nggak salah itu kan 1 bulan sebelum mulai kan kita presentasi robotnya. Jadi kayak emang benar-benar gak ada persiapan gitu loh. Langsung aja ada ide, gas buat. Bentar. Ada ide nih. Iya. Kalian kan masih di CMS kan, otomatis kan. Kita kan alat robotika kan nggak ada nih. Iya. Nah itu kalian ngerakitnya gimana? Apa gimana sih? Maksudnya, coba proses perakitan itu di tempat. Di tempat itu apa kalian langsung present aja atau gimana? Apa? Oh, kita buatnya waktu itu di sekolah sama di rumahnya Milzam. Oh, jadi di rumah kamu juga udah ada beberapa part-part robotik berarti ya? Iya. Oh, buat di rumah Milzam ketika lagi libur. Waktu itu kita izin ya. Iya, izin. Oh. 3 hari kalau Min 3 kan. Hamin 3 sebelum. Hamin 3 ya. Hamin 3 Hamin sebelum perlombaan. Hamin 3 sebelum perlombaan, kalian izin untuk ngerakit robot di rumahnya Milzam. Iya. Keburu tuh. Alhamdulillah iya. Alhamdulillah keburu. Lancar. Ya sebenarnya buat kayak lebih ke finishing touches gak sih? Iya. Finishing touch-nya ada di rumah Finishing Milzam. touches-nya di rumah Milzam. Oh, Gitu. jadi alat-alat itu sebagian dibawa ke sini dulu. Iya. Iya. Prototipe itu kalian nyusunnya di mana? Prototipenya juga di sini kan? Ya. Iya, prototip di sini. Di sini. Terus pas kita bawain ke rumah Milzam itu tuh kayak Ada banyak revisi dari prototipe tersebut sehingga coba diperbaikin lagi strukturnya sama codingannya. Oh gitu. Jadi 3 hari itu lebih kepada finishing dari prototipe yang udah disiapkan hampir sebulan di sini. ya. Oh, itu kalian kok saya nggak kedenger ya berita-berita gitu ya? Ada tim robotik gitu. Kalian bergerilya selama di sini apa gimana? Hah? Sebenarnya emang bukan dari sekolah ya, dari Milzam. Oh, Milzam yang karena ketemu, sendiri. terus Milzam Iya, ngajakin iya. kita, ya udah ikut aja kan buat pengalaman gitu. Iya. Tapi alhamdulillah ya, maksudnya ya, langsung internasional gitu. Pressure-nya gimana? Pas ngeliat yang di sana tuh yang menurut kalian ya, oke punya kita keren ya. Karena kata kita untuk pertama kali ikut gitu kan. Ada nggak yang kalian pas ngeliat, wah ini, minder nih motor gue. Ada. Wah, ternyata ada yang bikin Baymax di sini. Oh iya bener, ada yang mirip kayak gitu. Ada yang bikin Baymax. Bukan Baymax gede banget gitu, tapi intinya ya mirip lah kayak gitu. Dia ngeliat kayak gitu, aduh langsung ngeliat robot itu, aduh agak insecure nih, tapi ya udahlah berusaha pede Pede gitu. aja, Gitu. gitu. Jadi kayak beberapa tuh semua robot itu ada yang pendeteksi gempa, ada juga yang pendeteksi banjir, kebakaran. Nah juga dari saya di mata saya tuh saya juga mengamati semua robot-robot mereka. Ada yang meng-scan semua koral-koral dari laut, sama ada yang juga namanya sampah otomatis kayak kebuka pakai sensor sama itu. Lalu juga yang bikin saya kaget itu ada yang kayak seperti robot itu tapi kayak ada kayak bahan kimia-kimia gitu. Saya pengen unsur kimia. Yang pengen unsur kimia, saya juga ingin tahu apa makna dan kedalaman mereka, niatnya buat apa gitu. Terus yang udah ikut mah yang maksudnya udah sering ikut lomba ya maksudnya. Iya. Dan kalian mungkin salah satu yang pertama kali ikut gitu ya. Luar biasa. Nah, tujuan kalian bikin robot ini apa sih? Roni ini? Apa sih masalah yang pengen kalian pecahkan? Jadi kita niat buat robot ini agar untuk dari bahasa apa ya? Untuk membantu semua rakyat miskin agar membatasi dan juga membantu semua dari lahan-lahan pertanian mereka ya, seperti tanaman dan sama dari ya pokoknya tanaman sama itu lahan-lahan gitu, agar mereka bisa bisa meninggalkan robot prototipe Roni dengan cara mengaktifkan tombol saja. Kan dari lahan-lahan dari semua manusia dari masyarakat itu kan juga kadang suka sibuk dari kerja sama tempat rooftopnya itu ada yang beberapa yang juga ada yang kecil atau gitu. Lalu juga dari spesifik karena mereka mau nyiram atau menyiram pupuk juga ada kadang juga suka gagal. Jadi kita mau coba yang membuat kreativitas kita untuk membuat inovasi yang bernama Roni. Nah, disinilah kita untuk menjalankan yang namanya masa depan untuk semua penduduk masyarakat yang suka bertani
agar lahan mereka tidak mengalami namanya kerusakan. Ya, jadi otomatisasi pertanian ya sebenarnya menggunakan para petani biar tanaman mereka itu tetap subur ya walaupun mereka ngontrol bisa dari jauh kayak gitu kan. Efisiensi lah ya sebenarnya untuk efisiensi pertanian. Part paling sulit dalam robot ini sebenarnya di part apa sih? Tantangan yang wah ini gagal mulu nih, ada nggak sih gitu-gitu? Sebenarnya saya dari perkiraan itu kan ada 2 motor kan, yang motor satu kan buat ngepompa air sama pupuk, yang kedua itu buat menjalankan Roni yang buat forward sama backward. Tapi dari aku yang buat bikin kode-kode itu untuk niatnya untuk membedakan mereka, tapi yang malah adanya itu yang satu rodanya itu tidak mau berfungsi nyala, tapi yang nyalanya cuma motor pemompanya doang. Nah kita cuma mau membedakan semua kode-kode yang kita rakit. Nah yang hasilnya itu kita menggunakan yang nama kode bloknya itu namanya fungsi. Kita cobain lalu berhasil. Kita cuma lupa bagiannya function. Dari semua kode sama motor model itu sih udah benar dikit. Jadi kan itu cuma lupa function, mengetik function. Ya kan itu pakai komputer kan? Ya komputer, tapi kita nggak pakai teks sih. Kita pakai blok yang buat masang-masang seperti scratch. Ya, scratch. Sebagai project manager sendiri, tantangan terberatnya apa? Tantangan terberatnya sih Beberapa D3 tantangan terberat deh. waktu. Gimana nih? Iya. Soalnya kan juga banyak kegiatan juga selain ngurusin proyek ini 4 lomba. Oh iya benar. Gitu. Terus yang tantangan berat pasti ini mencari barangnya. Ya. Ya. Part-part dari robot itu ya. Kemudian yang ketiga tuh mainboardnya aja sih. Mainboardnya ya. Kita untuk dalam perakitan project manager ada kendala nggak di lapangan ini kan otomatis kan kamu lebih ke memantau semua progres kan dari hulu ke hilirnya kan. Nah itu tantangan terberat sebagai project manager ketika di proses penyusunan di robot ini gimana? Struktur robotnya. Struktur robotnya yang paling berat. Iya. Gimana teman-teman nih? Ya kan Bilzam kan udah pernah ikut lomba. Sebelumnya berarti kan secara mental mah udah terbiasa lah ya gitu kan. Nah yang lain nih, yang baru pertama kali ikut lomba robotik nih, pressure-nya apa pengalaman yang mungkin kalian bisa ceritakan ke teman-teman? Mungkin dari sekira kita dari yang ikut ini robotik kadang suka tegang ya, karena kan cuma 4 hari, maksud 3 hari ya? 3 hari. Kita butuh persiapan yang agak mendadak. Nah, mulai kode dari pasangan modul sama perakitan balik modul. Nah, saya dan paling yang mereka juga butuh proses karena kita cuma hanya 1 hari untuk berangkat ke sana. Itu juga hampir panik karena dari kenapa? Karena ya pokoknya kita kan Dirgam sama aku kan butuh presentasi kan. Presentasi berdua? Iya berdua. Kita kepikiran ini pasti kita nggak lancar, tapi yang penting yakin gitu. Nah pas kita mau praktek mau presentasi, alhamdulillah lancar. Kita pakai bahasa Inggris ya bukan Inggris. Iya itu buat presentasinya harus pakai bahasa Inggris. Wajib biar dapat penilaian plus. Kalau tidak bisa bahasa Inggris maka dari para juri-juri harus terpaksa pakai translator. Oh, jadi kalau pakai bahasa Inggris. Nah, seingat saya tuh jurinya tuh ada yang dari Thailand ya? Iya. Mulai. Iya. Mulai. Ada gak ngerti bahasa Thailand. Sama saja ngasal tadi. lanjut terus ya alhamdulillah lancar. Berapa menit sih presentasi? Mungkin kan batas presentasi bukannya 5 menit ya? Iya 5 menit. Tapi kalau sepikiran kita mungkin agak cepat. Melebihi 6 menit kalau saya perkiraan aku. Lebih lambat dong berarti Mas itu Mas. Kalau 6 menit Mas. Mungkin gara-gara slide-nya yang bikin lama. Slide presentasi. Lebih 1 menit, sekitar lebih 1 menitan. Nah di sini guru pembimbingnya siapa sih? Guru pembimbingnya tuh Paska. Bang Aska Dito. Ya Bang Aska Dito. Bu April. Bu April. Sejauh mana peran mereka berdua dalam ini membimbing kalian untuk meng-create Roni ini? Sejauh saya sih dari sebelum kita masih mau rakit semua robot-robot ini, mereka hanya membagi saran-saran sama
pokoknya mencari cara-cara gitulah. Karena kalau dari sisi mereka sih saya lihat sih mereka juga masih butuh pengalaman tentang mode sama perakitan juga. Mereka agak masih butuh ya pokoknya itu butuh namanya pengalaman untuk paham nama perakitan apa gitu. Mereka hanya cuman bisanya tuh cuman wiring doang sama apa gitu, sama nama-nama gitu, terus kerjanya gimana gitu. Sebenarnya bisa aja sih kayak Bang Aska mungkin ya Bang bisa Aska. bantu, cuma karena emang waktunya aja ya. Iya, Sibuk banget. sibuk banget. Gitu. Pak Aska juga, Bu April juga sebenarnya bisa aja bantu, cuma emang karena ada ini kan kesibukan yang lain gitu. Sehingga Jadi agak ribet juga kan. sama itu Kang dapat ini guru tambahan dari luar gitu. Oh iya. Yang pokoknya yang guru-guru ahli dan seperti Pak Agus sama Bu April sama yang pokoknya yang ahli teknologi gitu lah. Sama ini Pak, ini bapak saya. Oh, sama papa kamu belajar tambahan guru luarnya. Memang papa kamu ini robotika juga sering ikut? Enggak, cuma bapak saya tahu struktur robotnya. Bukannya bapak berteori gitu. FMIPA juga. Oh, FMIPA. Iya. Ya. Oke. Dari pengalaman ini nih, perjalanan kalian gitu kan ya, ikut lomba ini gitu kan. Ini apa pelajaran berharga yang bisa kalian, satu-satu lah, apa pelajaran berharga yang mungkin kalian bisa dapat dari lomba ini? Mungkin kita harus menunjukkan sesuatu hal yang baru agar kita bisa berpengalaman dan dapat penghargaan dari semua yang kita hasilkan untuk bagi semua masyarakat yang butuh kepentingan dan juga kebutuhan mereka juga saat mereka harus menghadapi kemiskinan gitu. Sama mungkin dari semua mereka ini sama aku juga bisa mencoba lagi untuk mengembangkan si Roni atau hal yang seperti robot baru agar kita bisa menyusui masa depan kita untuk mendapatkan universitas terbaik seperti Telkom, seperti ITB, seperti Institut Teknologi Sains dari Bandung. Sama ini pesan dari saya sih ya, semua orang punya bakat, namun mereka tidak berani untuk mengeluarkan, sehingga saat ikut lomba ini semua bakat dari yang terpendam keluar. Asik. Yang terpendam keluar. Sesuatu yang sudah ditanam akhirnya tumbuh ya. Iya. Itu dia. Momen paling sulit kalian pernah nyerah nggak sih? Hampir nyerah pernah ada nggak? Momen mau nyerah nih? Hamin satu. Itu di robot itu terjadi error yang lumayan fatal. Fatal. Apa nih? Error apa nih? Robotnya tiba-tiba dia nyiramnya nggak ke tanah ke atas. Jadi kayak dari seperti jadi mau rodanya jalan tapi malah ketukar air, tapi pas kita mau reset malah airnya nyiram tapi rodanya nggak jalan gitu. Nggak ada yang sesuai rencana lah. Timingnya pas jalan ini nggak sesuai. Jadi kalian dia jalan, malah air yang keluar. Iya. Mencet air, dia jalan. Ketukar gitu. Sering ketukar. Mencet dudunya, silat robotnya gitu enggak gitu. Loncat maksudnya loncat. Jadi itu Hamin 1. Kekejar tetapi untuk memperbaikinya. Alhamdulillah ya. Kejar. Aduh. Begadang tuh. Wah, ya Berapa kali begadang? sering. Begadang tuh ya. Bahkan kita juga begadang, tapi yang bikin kaget itu mereka meskipun dipaksa dari mamanya Milzam kan ya. Mereka mereka mau maksakan kita makan, tapi kita tetap aja. Oh, dipaksa makan, bagus itu. Gimana sih? Sama kita ditolak. Itu gara-gara kita terlalu fokus. Iya, itu bagus dipaksanya makan. Kira dipaksa kerja. Iyalah. Mama kalian gimana? Maksudnya kalian kan pasti menginformasikan juga kan bahwa doakan aku ingin berjuang demi bangsa dan negara. Alhamdulillah ini orang tuanya support. Bahkan sama ayah saya juga ngirim itu ngasih saran, ada nama apa sih namanya, dia tuh ada nama
teman bapak anak saya tuh namanya Bang Ramadan, dia tuh petinggi universitas tingkat Ngirim apa dia? Dia pintar semua coding. Oh, buat bantuin. Iya, tapi dari kontak WhatsApp. Oh. Jadi dia pintar namanya coding. Datang ke rumah juga tuh berarti? Enggak. Oh, ini aja. Karena dia masih di Maluku jauh. Oh, buat ini mantau dari jauh lah ya gitu. Dia ngasih saran membuat kayak website, terus sama ngelakuin coding balik, sama perakitan modulnya apa gitu. Oke. Tapi yang hasil dia membuat website yang ada idle, yang ada backward sama forward, sama penyiraman tanaman. Tapi kita lebih fokusnya pakai tombol aja, karena kalau tombolnya nggak bisa, berarti kita beralih ke namanya website yang buat controller itu. Tapi kalau ke website-nya nggak bisa, berarti kita beralih yang namanya controller. Jadi ada two step gitu ya, mana-mana. Iya. Website-nya udah susah-susah dibuatin, akhirnya nggak dipakai. Sayang banget ya. Gak apa-apa, yang penting masih ada linknya. Jadi website itu sudah dibantu dibuatkan. Iya, sudah dibuatkan. Oh. Kita soalnya ada kayak masalah di bagian apa namanya penyambungan website sama mainboard ya di kodenya. Apa itu yang kendalanya di mana tuh? Kita tuh pakai apa sempat mau pakai Telegram juga ya. Udah buat apa botnya juga di Telegram kayak bisa kontrol dari HP lah, tanya start ini gimana nih? Komen. Butuh air gak? Butuh disiram gak? Nah masalahnya di apa ya Telegramnya nggak balas ya? Iya nggak Iya. balas, nggak jalan. Si botnya kayak nyambung ke apa di si apa namanya mainboardnya kan nggak ada error apa? Nggak connect ya? Ya, Nggak connect ke mainboard ya? Jadi ada yang kurang gitu. Kayaknya kita lupa yang namanya masukin komen. Tapi gara-gara ini kita kan nggak pakai Telegram kan. Jadi kita nggak tahu ngisi komennya gimana gitu. Akhirnya ganti kan ke Ya, Firebase. kita ganti ke Firebase apa? Tolong. Nah itu Nah, kita juga Basic api. Basic api. Firebase ganti Firebase kan. Cuma nah itulah masih Kita nggak ada kayak pengalaman dengan Kita- Firebase sama sekali. Iya, Sudah iya. pakai itu, aduh. Jadi ya udahlah seadanya aja waktu itu ya. ada aja. jadi ya udahlah yang apa website ke ini kan sia-sia udah dibantu buatin aduh. Jadi Tapi nggak kita apa-apa. cuma pakai manual gitu tombol. Jadi itu manual. iya. Mungkin kalau buat kayak kontrol jarak jauh juga bakal jadi ini ya. Apa namanya? Kontrol jarak jauh. Kontrol jarak jauh ada Continuous sarannya. improvement. Apa? Ah, iya. Continuous Buat improvement. nanti kalau kita mau kembangin. Pakai apa? Jadi itu perkembangan lanjutan kan. Iya. Iya. Pakai apa tadi? Continuous improvement apa? Continuous improvement. Iya. Continuous improvement itu nyuruh orang ya? Maksudnya? Nah, Enggak maksudnya itu Nyuruh orang. kayak Kayak jalanin jarak jauh tuh. pas kita mau kembangin gitu. Oh, itu pakai aplikasi, pakai apa? Ah, Firebase iya. gitu. intinya perkembangan lanjutan lah yang si apa Tapi kalian bakal mau ini gak sih kembangin ini tuh jadi lebih maksudnya lebih siap untuk dilombakan lagi ke depannya? Iya. Ada nggak sih buat kayak gitu-gitu? Oh, iya. Atau- Ada. Ada. Apa? Sensor apa namanya? Kelembapan Ya, kelembapan air apa? Air. Tanah ya, tanah maksudnya. Habis itu full otomatis. Ini tuh tinggal diamin aja gitu. Dengan menggunakan ya yang tadi mungkin pakai Telegram kan atau nggak Firebase itu. Jadi cuma biarin aja, nanti tinggal tunggu, ambil aja gitu. Gak usah ngapa-ngapain, kita gak usah Tinggal campur tangan, tinggal panen aja. Rencananya mau dikembangin ke arah sana. Nah, untuk si Roni ini. Iya. Iya. Nah, untuk sekolah kira-kira gimana nih? Maksudnya ini kan kalian kan dari tim robotik yang sifatnya independen, ya kan? Kabar-kabarnya nih katanya ini mau dijadiin apa? Ya, Jadi School. Apa klub? Klub. Ya, Klub. Klub robotik. Iya. Bakal ngelawan Barcelona mereka di UCL kan jadi klub robotik FC. Apa sih gua aneh banget. Tiba-tiba jadi kayak begitu. Nah, jadi klub. Nah, ini dengan format kalian sebagai tim intinya, gitu kan? Apa langkah selanjutnya di tim robotik ini? Untuk tim robotik ini Mungkin kita bisa mengembangkan si Roni, atau ada juga dari Proyek lain? Iya, proyek lain. Proyek lain berupa?
Rencananya dalam waktu dekat atau dalam beberapa tahun ke depan mungkin Ya, ada kalau waktu dekat sih kan. Waktu dekat. Iya. 3 bulan. proyek pembangunan IKN. Kita ikut apa namanya? Lomba lagi? Iya, lomba di sekolah bagus banget itu. Kabarnya Bagus kan? Bagus banget. lomba luar biasa banget. Iya, luar biasa. Luar biasa. Apa sih namanya kalau nggak salah tuh Magnetic AI ya? Oh, Absolut Cinema. Itu Kita ikut bos. Kita ikut. jam. ikut Magnetic AI. ya, itu kabarnya Masya Allah keren banget deh. Ada apa band kan ya? Iya, Aduh, gitu. Ada band, ada artis nanti. Iya, ada artis. Ada Anis. Kok tahu panitia bukan kalian? Itu sekolah lain sedikit. Gitu. Iya. Iya. Karena mereka lomba robotik AI, Magnetic AI di situ ya. Iya. Di situ ada lomba robotik juga kalau nggak salah ya. Iya. Nggak apa-apa kan di situ kan ntar kan kita ada juga dari sekolah-sekolah lain juga gitu. Iya, betul. Itu sudah ada tuh tahun kemarin. Kalau kalian kan belum masuk tuh kan. Soalnya tahun kemarin tuh udah ada lomba robotik. Udah ada belum sih kalian? Ada. Udah ada. ya? Ada. Dari beberapa sekolah ya mengirimkan beberapa lomba-lomba apa karya-karya robotik udah ada ya teman-teman. Dan sekarang bakal diadakan lagi teman-teman itu lomba robotik di Magnetic AI yang insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Januari ya. Iya. Februari apa? Januari. Awal 2026 lah. Iya, Soalnya Februari rata-rata puasa kayaknya deh. Ya, mungkin. Kalau nggak salah ya. Iya. Ya, kalau nggak salah awal tahun itu Januari gitu. Kalau nggak salah, cuman kita lihat ntar ya. Pokoknya awal tahun 2026. Kayak gitu. Oke. Ini respon sekolah gimana pas tahu kalian ikut lomba terus hasil robotnya kayak gitu cerita gimana kepala sekolah mungkin atau Kayak mendukung banget sih yang Iya, mendukung banget. Beberapa ada juga yang mau ikut juga mau ngikut ke tim. Mungkin ada kita ngasihnya seleksi ada 5 orang. seleksi bro. Sebenarnya ini nggak biasa semua masuk kan ya bro. Yang cuman gara-gara nonton Pacific Rim doang nggak boleh. Dari awal sebenarnya ini emang bukan klub kan kayak kita cuma Klub independen doang kan, tim kelompok aja. cuma apa ikut lomba terus dari sekolah tiba-tiba disaranin jadiin kelompok aja deh jadiin apa jadi klub. Memang awalnya coba-coba. Iya. Tapi biasanya ntar gara-gara ketagihan jadi Awalnya aku cuma cobain. Nanti kena copyright gak? Enggak. Nah, setelah pengalaman kalian ikut KRON. Nah, KRON ini kepanjangan dari Kompetisi Robotik Nusantara 2025. Apakah kalian akan ada ikut lomba-lomba terdekat? Ada. Selain Magnetic tadi, selain Magnetic, tolong. Jangan Magnetic lagi. Yang lain. Selain itu. Intinya lomba robotik lain lah. Iya, cari-cari mungkin. Kita cari kita kasih tantangan untuk mereka untuk menuju ke robot ini. Enggak, kalian sendiri nih, jangan yang baru, yang kalian sendiri dalam waktu dekat, tahun depan kah, tahun ini kah gitu. Kalau yang udah pasti sih paling kita ikut kron lagi kan. Iya. Rematch lagi. Tapi kalau lomba robotik lain saya juga kurang tahu. Iya. Dan setelah ini kalian ada ketertarikan buat mendalami dunia robotika nggak? Iyalah. Iya. Pasti. Nah, Buat menciptakan robotik human robot misalnya kan? humanoid robot. Humanoid ya kan kayak gitu kan? Siapa Kita kurang tahu? tahu kalau itu ya. Iya kan, kita nggak tahu gitu. Nah, kalau menurut kalian nih ya, kalian nanti bakal meneruskan mimpi kalian ini ke jenjang kuliah nggak? Oh iya, pasti. Insya Allah sih, insya Allah. Iya, betul. Insya Allah. Insya Allah. Ini kalian masing-masing kuliahnya mau kemana nih? Coba Aduh. dari kamu dulu deh. Masing-masing ITB. jurusan? IT ini ya. Oh, linear ya. Iya. Memang suka robotik gitu ya. Terus kalau kamu? MIT. Massachusetts. Massachusetts Institute of Technology di Amerika. Wih, Amin. Massachusetts internet apa tadi? Massachusetts Institute of Technology. Itu di situ jurusan? Jurusan Mechanical Engineering. Wih, engineering. Keren lah jurusannya ya. Gitu lah pokoknya keren. Itu di Amerika, MIT. Kayaknya memang sering-sering saya dengar MIT itu Top 5 di dunia, bro. Top 1. Top 1. iya kan, MIT kan. Top 1 di dunia. Kalau nggak salah di situ ada jurusan PAI apa ya? Bukan salah ya, salah kampus. Fawas ikutan itu mah. Kamu apa? UI jurusan Teknik mesin. teknik mesin. Terus kalau kamu Sama kayak Mirzam, tapi saya sekelas, pengen sekelas. enggak bukan. Saya mengambil di bidang seni. Seni UI seni. Iya, bidang seni. Wih, kamu emang suka seni, anaknya nyeni banget gitu ya? Anak seni gini bro, kalau ngobrol bro. Gitu.
Gitu. Kalau kamu? Kalau saya di Kyusek itu di Jepang, Institut Teknologi di jurusan IT. IT ini rata-rata pengennya jurusan IT. Wah luar biasa ya Pak. Liniernya dari sini tuh ketemu gitu ya. Kenapa kalian mau ngambil jurusan itu tuh? Apa maksudnya itu kan berat ya? Gak peduli berat, emang saya suka gitu. Emang saya suka. tertarik gitu loh. Buat dari dulu emang. Saya dari kecil emang suka ini hal-hal yang berbau mesin gitu. Kalau saya sih niatnya masuk ke bidang IT gara-gara dulu saya tuh orangnya dari SMP dulu pernah ngeretas sekolah gara-gara itu. Dia Biorka. Soal waktu ujian sih juga pernah aku dulu ujian. Sama Memang suka nge-hack. iya, suka memecahkan kode-kode itu. Wah keren sih. Bahkan juga gara-gara saya tertarik sama kode, ada kayak ujian coding itu, semua teman-teman aku yang di SMP tuh pada mau nanya-tanya aku semua berbagai gitu. Masya Allah. Bentar lagi direkrut Manihes. Yes. Nah, gara-gara ini saya sudah mau belajar tentang HTML, Node.js sama Python. Jadi saya mau mengembangkan tentang IT ini. Python keluar itu. Bukan. Itu nama itunya, nama web. Kalau JavaScript itu bener-bener script orang Jawa. Soalnya saya ada orang Jawa ngejelasin ini JavaScript pakai bahasa Jawa. Itu bener apa? Gimana sih JavaScript? Apa? Saya kurang tahu. JavaScript saya mau jelasin JavaScript. Saya nggak tahu nih JavaScript. Yang coding dong, yang coding. Kalau JavaScript itu sih juga termasuk yang dimana kayak buat modul-modul gitu khusus. Oh, bukan script bahasa Jawa tuh. Bisa. HTML itu kayak membuat website. Kalau Python itu juga bisa membuat sebagai kayak ngeprint kata-kata nama Itu sama mah printer Nas. Kalau ngeprint kata-kata mah. Kalau Python bukannya kayak serbaguna gitu ya? ya kayak menghitung kayak perkalian pertambahan gitu. Oh, algoritma Ya, gitu ya. ya. Olahan data lah. Oh, gitu. Nah, menurut kalian nih, peran kalian nih sebagai generasi muda bangsa Indonesia yang akan memegang panji apa? Memegang panji peradaban bangsa, khususnya di bidang teknologi, gitu kan. Menurut kalian, kedepannya pemuda Indonesia akan seperti apa? Apakah kita akan jadi the next Cina-nya Asia, gitu kan? Amin. Karena kan tanpa dipungkiri kan sekarang memang Cina yang memegang teknologi, ya kan? Siapa tahu kan Asia Hidayah akan lahir lagi kan dari tangan anak-anak ini kan, dengan fitur yang lebih canggih ya. Apa yang akan jadi pandangan kalian ke depan sama generasi anak muda Indonesia? Apakah teknologi akan melek di tangan kalian? Gimana ketua? Ketua, jelaskan ketua. Pengembangan teknologi di anak muda akan terus berkembang. Iya. Karena ya sekarang kan anak-anak muda zaman sekarang itu udah mulai ini berpikir kritis mengenai hal teknologi tersebut. Berarti kalian pede ya jadi pemegang 2045 Indonesia Emas. Yoi. Karena ketika kalian di sana kita udah tua. Kita udah 40 tahun. Nah, kalian kan usianya masih 30, enggak nyampe ya, 30-an paling ya. 30-an paling. Enggak nyampe ya? 20-an ya, masih 20-an ya. Iya. Dua tahun berapa? Emang kapan? 2045. Iya, ketika 2045. Itu kan ada rencananya Indonesia Emas 2045. Iya. Katanya kan teknologi itu akan juga kita kuasai kayak gitu. 2045, sekarang 2025 kan ya, 20 tahun ke depan. 30-an, ya kan? Ya, Ini 30-an lah, 30-an. Ya 30 tahunan ya, masih grass lah kayak gitu. Jadi kita doakan lah ya mereka jadi orang-orang yang berkuasa. Amin. Di parlemen. Mau di politik enggak? Siapa? Jauh. Yang menguasai teknologi di Indonesia jadi the next Habibie Penerusnya. penerus Habibie masa depan. Ya. Jadi Steve Jobs Indonesia nih. Iya, menciptakan HP baru mereknya Mengkudu. Kan dia kan Apple, ya kan kita Mengkudu. Enggak apa-apa lah. Pesan teman-teman buat teman-teman di CMS, mungkin ada yang pengen berinovasi atau pengen ikut kompetisi seperti kalian atau pengen ikut klub.
Udah ada belum peserta-peserta Tinker Club? Ada. Beberapa kan nanti kita bakal ngedata semua peserta. Banyak nggak? Mungkin ada beberapa yang 1.300 orang? Enggak. Politik CMS sampai berapa? Kalau kan dari sekolah-sekolah sekitar kan. Dan ada yang mau apa pesan kalian buat teman-teman yang pengen ikut lomba? Semangat. Semangat. Oke, semangat. Kalian yang di sini yang mau ikut, kalian bakal Dislike, gitu. enggak juga sih. Kalian harus mendukung yang dan berinovasi dan bikin dan membuat kreativitas kalian sendiri agar ciptalah kalian pengalaman Anda untuk bekal di universitas kalian sendiri di situ. Oke. Keluarkan semua bakat-bakat kalian. Yang penting yakin dan mencoba. Kesalahan itu tidak ada banding batas sama batas. Pokoknya percaya. Oke, terakhir ini untuk Pak Ketua nih. Ya kan? Untuk Pak Ketua nih kan sebagai project managers. Apa sekaligus ini ketua klub? Belum. Ketua klub juga. Sebagai ketua klub. Oke. Apa harapan untuk masa depan Magnus Robotic ICMS ini? Jauh lebih baik sih. Lebih baik. Mengembangkan semua kebutuhan CMS kayak seperti pertanian sama pokoknya lebih spesifik lagi tuh kayak sampah otomatis. Kebanyakan kan kalau murid-murid itu sih suka buang sampah sembarangan. Iya, buang Jadi sampah. kayak kita Jadi ada robot yang tukang mengingatkan buat Bukan. buang sampah. bukan mungkin juga ngoleksi sampah-sampah yang sekitar gitu. Sama ini tujuan Magnus tuh agar anak-anak CMS membuat inovasi Dan kreativitas. Sehingga tidak dipendam saja dalam kepala. Ya, oke. Terima kasih buat teman-teman Magnus Robotic yang sudah hadir di tengah-tengah kita semua menyampaikan gagasan kalian dan dia project kalian ke depannya gitu kan ya. Dan ini luar biasa ya buat ayah bunda yang sedang mencari sekolah buat anaknya. Ya, alhamdulillah sekarang di ICMS ya kita sudah ada klub robotik. Masya Allah. Berawal dari inisiasi berubah jadi prestasi. Karena kabarnya kalian udah tahu belum? Kalian itu dapat medali silver loh. Emang iya? Iya. Kalian nggak dapat ininya, informasinya? Belum. Waktu itu cuma kayak Lah, kok bisa? Jadi kalian tuh dapat medali silver loh sebenarnya. Ini serius. Serius. Beneran? Ini coba mana foto-foto. settingan. Enggak beneran. Oh iya. Settingan. Waktu itu soalnya dapat informasi kayak cuma saya cuma ini. Bagaimana sekarang? Password mas. Itu. Oh iya. Cuman di grup ya main di Indonesia. Iya, cuma bilang ngambil Semangat ya. sertifikat. Semangat. Enggak, ngambil sertifikat doang kan. Sertifikat ini mengikuti lomba. Oh iya. Apresiasi dong. Iya kita dapat dari orang tuanya kamu malah langsung. Dari orang tua kamu langsung ini ke kita WA ya gitu kan kalau kalian itu dapat medali silver tuh. Tuh anaknya sendiri nggak tahu sih. Oh iya. Ini kayak Tuh. Itu tahun berapa ini? Jangan bilang punya Mil tahun lagi. 1984 2025. Boleh lihat 2025. Wih, asli. Kayaknya bener. Oh my god. Dijual berapa? 15 Oktober 12 Oktober 2025. Kontes robotik Nusantara, ada bendera Malaysia, Thailand, Laos, Vietnam. Ya ini buat ini AFF. Wow. Medali AFF ini. Enggak tahu berita ini. Enggak. Kita belum tahu. Itu baru tahun? Iya jadi, wah ini berarti plot twist ya teman-teman ya bahwa mereka bukan cuman sekedar jadi partisipan, tapi mereka untuk pertama kalinya mendapatkan medali silver. Wah, tepuk tangan dong. Saya kira kalian udah tahu, datang ke sini udah tahu soal ini, nggak tahu? Enggak tahu. Belum. Itulah, ya. Datang ke sini kalau mau cari informasi. Oke, terima kasih teman-teman sudah ngobrol bareng sama kita. Semoga ini jadi motivasi buat ayah bunda di rumah yang mau menyekolahkan anaknya di CMS. Bahwa di sini kita sudah ada klub robotik yang alhamdulillah untuk pertama kalinya ikut kita langsung mendapatkan medali silver. Di sini. Dan ini akan terus berlanjut project ini ya teman-teman ya, nggak hanya stop di sini aja. Kedepannya mereka akan ikut banyak lomba-lomba robotik juga dan akan mengukir prestasi-prestasi juga tentunya. Doakan saja buat ibu bunda yang mau masukin anaknya ke ICMS.
untuk robotik kita sudah punya klubnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ngobrol bareng sama kita. Semoga ini bermanfaat buat kita semua yang ada di sini. Teman-teman semoga cita-citanya terwujud. Amin. Universitas kalian masing-masing. Amin. Ntar kalau udah lulus jangan lupa traktir kita. Selamat menempuh pendidikan di CMS. Selamat mengejar mimpi kalian. Sampai berjumpa lagi di ruang BK episode selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Faldo. Bukan King Faldo. Mantap. Mami aku masuk YouTube. Kamu masuk YouTube. Iya. Nanti aku jadi artis nanti masuk YouTube. Oke, bye bye.